Assalamualaikum dan salam sehat untuk Bapak Ibu semua. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Hari ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian banyak orang, terutama yang sudah memasuki usia lanjut. Saya mau tanya, apakah Bapak Ibu sering merasa gelisah di malam hari? Sering terbangun tengah malam dan susah untuk tidur lagi? Atau bahkan, meskipun sudah mencoba memejamkan mata sejak awal malam, tetap saja tubuh terasa tidak tenang dan pikiran tidak berhenti berputar? Percaya atau tidak, kegelisahan saat malam hari adalah masalah umum yang dialami banyak lansia. Kurang tidur bukan sekadar membuat badan lemas atau kepala pusing di pagi hari. Penelitian menunjukkan bahwa tidur yang tidak nyenyak dapat meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, mempercepat penurunan daya ingat, membuat tubuh lebih mudah sakit, bahkan bisa memicu masalah jantung. Jadi, meskipun terlihat sepele, tidur yang terganggu sebenarnya memiliki dampak besar pada kesehatan tubuh dan kualitas hidup sehari-hari. Tapi kabar baiknya, Bapak Ibu tidak sendirian, dan masalah ini bisa diatasi. Ada banyak cara sederhana, alami, dan sehat untuk membuat tubuh lebih rileks, pikiran lebih tenang, dan akhirnya bisa tidur nyenyak tanpa rasa gelisah yang mengganggu. Dalam video kali ini, saya akan mengajak Bapak Ibu membahas kebiasaan sehat agar lansia bisa tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Jadi, pastikan untuk menonton sampai akhir, karena siapa tahu salah satu tipsnya bisa jadi kunci tidur pulas Bapak Ibu malam ini. Yuk, kita mulai. Bapak Ibu mungkin sering bertanya-tanya, kenapa ya, makin bertambah usia kok tidur malah makin sulit? Padahal dulu rasanya bisa tidur lelap tanpa masalah. Sebenarnya, ini adalah kondisi yang sangat umum terjadi pada banyak lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami berbagai perubahan alami yang memengaruhi kualitas tidur. Salah satunya adalah perubahan hormon. Produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk di malam hari, cenderung menurun seiring bertambahnya usia. Akibatnya, tubuh jadi lebih sulit merasakan kantuk yang dalam dan seringkali terbangun di tengah malam. Selain itu, banyak lansia memiliki masalah kesehatan yang turut memengaruhi tidur. Nyeri sendi, hipertensi, diabetes, gangguan pernapasan seperti sleep apnea, atau sering buang air kecil di malam hari adalah beberapa faktor yang sering mengganggu istirahat. Tidak hanya itu, stres dan kecemasan juga menjadi pemicu utama sulit tidur. Pikiran yang terus berputar tentang kesehatan, keluarga, atau masa depan seringkali membuat tubuh terasa gelisah walau sudah berbaring lama. Gaya hidup juga punya pengaruh besar. Kebiasaan minum kopi atau teh di sore hari, kurangnya aktivitas fisik, atau terlalu sering tidur siang bisa membuat ritme tidur malam jadi berantakan. Sebuah penelitian dari National Institute on Aging menunjukkan bahwa lebih dari 50% orang di atas usia 65 tahun mengalami kesulitan tidur, baik sulit tidur di awal malam maupun sering terbangun. Namun, kabar baiknya adalah, meskipun umum terjadi, masalah tidur ini bisa diatasi dengan perubahan kebiasaan sederhana dan pola hidup sehat. Jadi, jangan khawatir, Bapak Ibu tidak sendirian. Gangguan tidur bukan berarti hal yang harus diterima begitu saja di usia lanjut. Dengan langkah yang tepat, tidur nyenyak dan pulas tetap bisa diraih. Di bagian berikutnya, kita akan mulai membahas kebiasaan sehat pertama yang bisa Bapak Ibu terapkan malam ini juga. Salah satu kunci tidur nyenyak dan berkualitas bagi lansia adalah memiliki rutinitas tidur yang tetap. Banyak orang tidak menyadari bahwa tubuh kita memiliki jam biologis alami yang disebut ritme sirkadian. Ritme ini mengatur kapan tubuh merasa segar, lapar, dan tentu saja, mengantuk. Ketika Bapak Ibu terbiasa tidur dan bangun di jam yang sama setiap hari, tubuh akan lebih mudah mengenali waktu istirahat dan mempersiapkan diri untuk tidur dengan lebih cepat. Sebaliknya, jika jam tidur tidak teratur, misalnya, kadang tidur jam 9 malam, besoknya jam 11 malam, lalu bangun siang, maka tubuh akan kebingungan, dan ini sering menyebabkan tidur gelisah serta susah pulas. Penelitian dari National Sleep Foundation menunjukkan bahwa orang yang konsisten dengan jadwal tidur memiliki kualitas tidur lebih tinggi, daya ingat lebih tajam, dan risiko gangguan suasana hati lebih rendah, termasuk pada lansia. Bagaimana cara membentuk rutinitas tidur yang sehat? Pertama, tentukan jam tidur dan jam bangun yang tetap, bahkan di akhir pekan. Jika Bapak Ibu biasa tidur jam 9 malam, usahakan untuk selalu mematikan lampu dan bersiap tidur di waktu tersebut. Begitu pula dengan jam bangun,
biasakan untuk tidak terlalu lama tidur pagi. Kedua, buat ritual sederhana sebelum tidur agar tubuh tahu, sudah waktunya istirahat. Misalnya, mandi air hangat sebelum tidur untuk membantu merilekskan otot, membaca buku ringan atau mendengarkan musik lembut agar pikiran lebih tenang, serta melakukan doa atau meditasi ringan untuk menenangkan hati. Aktivitas ini memberi sinyal pada otak bahwa waktunya beristirahat, sehingga rasa kantuk datang lebih alami. Ketiga, hindari aktivitas berat menjelang tidur. Menonton berita yang menegangkan, bekerja hingga larut malam, atau bermain gadget terlalu lama bisa membuat otak sulit rileks. Lebih baik gunakan waktu malam untuk diri sendiri, menenangkan pikiran, dan mempersiapkan tubuh agar siap tidur. Rutinitas tidur bukan hanya untuk membuat Bapak Ibu cepat mengantuk, tetapi juga membantu memperbaiki ritme sirkadian yang mungkin mulai tidak seimbang di usia lanjut. Dengan rutinitas tidur yang disiplin, tubuh akan terbiasa untuk istirahat di jam yang sama, sehingga kualitas tidur meningkat, tidur jadi lebih pulas, dan bangun pagi dengan rasa segar. Bapak Ibu, pernahkah merasa sulit tidur bukan karena tubuh lelah atau pikiran penuh, tetapi karena suasana kamar yang kurang nyaman? Ternyata, kualitas tidur tidak hanya dipengaruhi kesehatan tubuh dan pikiran, tapi juga lingkungan kamar tidur. Suhu, pencahayaan, tingkat kebisingan, hingga pemilihan kasur dan bantal, semuanya memiliki peran besar untuk membuat tidur lebih nyenyak dan berkualitas. Mari kita bahas satu persatu. Pertama, suhu ruangan. Penelitian menunjukkan suhu ideal untuk tidur berkisar antara 18–22 derajat Celcius. Suhu yang terlalu panas membuat tubuh berkeringat dan sulit rileks, sementara suhu yang terlalu dingin dapat membuat tubuh menggigil. Jika di daerah tropis seperti Indonesia, cukup gunakan kipas angin atau AC dengan suhu nyaman. Jika tidak ada, buka jendela di sore hari agar sirkulasi udara lebih segar saat malam. Kedua, pencahayaan. Cahaya terang, bahkan dari lampu kecil atau layar ponsel, dapat menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu kita merasa kantuk. Usahakan kamar tidur memiliki pencahayaan lembut, atau gunakan lampu tidur kecil dengan warna hangat. Jika Bapak Ibu sering terbangun tengah malam, lampu tidur yang redup bisa membantu merasa aman tanpa mengganggu rasa kantuk. Ketiga, kebisingan. Suara kendaraan, TV yang masih menyala, atau suara berisik di sekitar rumah bisa mengganggu tidur. Jika sulit menghindari suara dari luar, Bapak Ibu bisa menggunakan penutup telinga sederhana atau memutar suara alam seperti suara hujan atau ombak untuk membantu otak lebih rileks. Selain lingkungan kamar, pemilihan bantal dan kasur juga sangat penting untuk lansia. Seiring bertambahnya usia, tubuh menjadi lebih rentan nyeri punggung, pinggang, atau leher. Gunakan kasur yang tidak terlalu keras tapi juga tidak terlalu empuk, agar tulang belakang tetap sejajar dan otot bisa rileks. Bantal sebaiknya mendukung leher dengan baik, terutama untuk yang sering merasa kaku di pagi hari. Banyak ahli merekomendasikan bantal memory foam atau bantal latex karena lebih stabil menopang kepala dan leher. Sebuah penelitian dari Journal of Chiropractic Medicine menemukan bahwa kualitas tidur dapat meningkat signifikan jika seseorang tidur di atas kasur dan bantal yang sesuai dengan kebutuhan tubuhnya. Bahkan, hanya dengan mengganti kasur lama yang sudah kempis, kualitas tidur meningkat hingga 60%. Artinya, suasana kamar yang nyaman adalah investasi kesehatan, bukan sekadar kenyamanan. Selain itu, perhatikan juga kebersihan kamar. Debu dan udara pengap bisa memicu alergi atau batuk di malam hari, yang tentu mengganggu tidur. Pastikan kamar sering dibersihkan, sprei diganti rutin, dan ventilasi udara baik. Dengan kamar yang rapi dan bersih, pikiran pun ikut tenang, dan tubuh lebih siap beristirahat. Kesimpulannya, suasana kamar tidur bukan hal sepele. Dengan pengaturan suhu, pencahayaan, kebisingan, serta pemilihan kasur dan bantal yang tepat, Bapak Ibu bisa tidur lebih nyenyak, mengurangi rasa gelisah, dan bangun dengan tubuh segar keesokan harinya. Bapak Ibu, siapa di sini yang suka minum kopi atau teh di sore atau malam hari? Minuman ini memang nikmat, apalagi saat cuaca dingin atau sambil bersantai di depan TV. Namun, tahukah Bapak Ibu bahwa kafein dalam kopi, teh, atau bahkan coklat bisa bertahan di tubuh selama 6–8 jam? Itu artinya, jika minum kopi jam 5 sore, efeknya bisa membuat tubuh tetap siaga hingga tengah malam.
Kafein bekerja dengan cara memblokir zat kimia di otak yang memberi sinyal kantuk, sehingga tubuh jadi susah merasa rileks. Maka tak heran banyak orang sulit tidur meski tubuh sudah lelah. Selain kafein, makanan berat di malam hari juga bisa jadi penyebab tidur gelisah. Ketika kita makan banyak atau makanan berlemak tinggi sebelum tidur, perut harus bekerja keras untuk mencerna makanan. Hal ini membuat tubuh sulit benar-benar istirahat, karena organ pencernaan masih aktif. Bahkan, beberapa orang bisa mengalami masalah asam lambung naik atau perut terasa penuh, sehingga tidur jadi tidak nyaman dan sering terbangun. Solusinya, mulailah mengatur waktu makan malam. Usahakan makan malam sekitar 3-4 jam sebelum tidur. Dengan begitu, tubuh punya waktu cukup untuk mencerna makanan sebelum beristirahat. Jika merasa lapar menjelang tidur, pilih camilan ringan seperti buah potong rendah gula, kacang almond, atau yogurt tanpa tambahan gula. Sebagai pengganti kopi atau teh berkafein, Bapak Ibu bisa mencoba minuman hangat tanpa kafein yang lebih menenangkan. Misalnya, susu hangat, air jahe, atau teh herbal seperti chamomile yang dikenal membantu tubuh lebih rileks. Minuman-minuman ini membantu menciptakan rasa hangat di perut dan memberi sinyal nyaman ke otak untuk bersiap tidur. Selain itu, hindari makanan pedas atau tinggi gula sebelum tidur, karena makanan pedas bisa memicu gangguan pencernaan, sementara gula berlebih dapat membuat tubuh lebih berenergi dan sulit tenang. Penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine menemukan bahwa pola makan tinggi lemak jenuh dan gula dapat menurunkan kualitas tidur dan memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk tertidur. Sebaliknya, diet tinggi serat dan protein ringan di malam hari membantu tidur lebih nyenyak. Kebiasaan kecil seperti memperhatikan waktu makan malam, memilih makanan ringan yang tepat, dan menghindari kafein menjelang tidur bisa membawa perubahan besar. Banyak lansia yang merasa lebih cepat mengantuk dan tidur lebih pulas, hanya dengan mengganti kopi malam dengan segelas susu hangat atau teh herbal. Ingat, tidur bukan hanya soal jam tidur panjang, tapi juga soal kualitas tidur yang membuat tubuh segar saat bangun. Jadi, mulai malam ini, mari biasakan makan malam lebih awal, batasi kopi dan teh sore hari, dan nikmati minuman hangat alami sebagai teman tidur. Dengan begitu, tubuh akan lebih siap untuk beristirahat, dan malam terasa lebih damai tanpa gelisah. Bapak Ibu, siapa yang di sini merasa badan sering pegal-pegal dan tidur tidak pernah benar-benar nyenyak? Salah satu cara sederhana tapi sangat efektif untuk membantu tidur lebih pulas adalah rutin berolahraga ringan. Olahraga tidak harus berat atau melelahkan. Bahkan, jalan kaki santai, yoga khusus lansia, atau senam peregangan sudah cukup untuk memberikan manfaat besar bagi tubuh dan kualitas tidur. Saat kita bergerak, tubuh melepaskan hormon endorfin yang membantu mengurangi stres dan memperbaiki suasana hati. Selain itu, olahraga membantu memperlancar sirkulasi darah, meredakan ketegangan otot, dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat di malam hari. Menurut penelitian dari Sleep Medicine Reviews, orang yang rutin berolahraga setidaknya 30 menit sehari memiliki kualitas tidur lebih baik, tertidur lebih cepat, dan jarang terbangun di tengah malam dibanding yang jarang bergerak. Olahraga yang paling mudah dilakukan adalah jalan kaki pagi. Jalan santai selama 20-30 menit di pagi hari, membantu tubuh mendapatkan paparan sinar matahari alami, yang memicu produksi hormon serotonin, dan nantinya akan diubah menjadi melatonin untuk membantu tidur di malam hari. Selain itu, jalan kaki di luar rumah juga membantu jantung tetap sehat dan memperkuat otot, yang penting untuk mencegah jatuh atau cedera di usia lanjut. Jika sulit berjalan jauh, Bapak Ibu bisa mencoba senam peregangan ringan di rumah. Gerakan sederhana seperti memutar pergelangan tangan, mengangkat tangan ke atas kepala, atau meregangkan punggung bisa membantu melenturkan otot dan meredakan nyeri sendi. Untuk yang ingin mencoba olahraga lebih menenangkan, yoga lansia adalah pilihan bagus. Yoga tidak hanya melatih fleksibilitas tubuh, tapi juga mengajarkan teknik pernapasan dalam yang bisa menenangkan pikiran. Namun, perhatikan juga waktu olahraga agar tidak mengganggu tidur. Hindari olahraga berat menjelang malam, karena bisa membuat tubuh justru lebih berenergi dan sulit tidur. Waktu terbaik untuk olahraga adalah pagi atau sore hari sebelum jam 5 sore. Dengan begitu, tubuh punya cukup waktu untuk kembali rileks sebelum tidur. Penelitian dari National Sleep Foundation menyebutkan bahwa olahraga teratur dapat memperbaiki pola tidur hingga 65% pada orang dewasa lanjut usia yang mengalami insomnia. Bahkan olahraga ringan yang dilakukan secara konsisten terbukti membantu menurunkan tingkat stres,
meningkatkan daya tahan tubuh, dan mengurangi risiko penyakit kronis seperti hipertensi atau diabetes, yang sering menjadi penyebab gangguan tidur. Intinya, Bapak Ibu tidak perlu olahraga ekstrim. Mulailah dengan langkah kecil seperti berjalan santai di halaman rumah, melakukan peregangan saat bangun tidur, atau ikut senam lansia di lingkungan sekitar. Dengan tubuh yang lebih sehat, otot lebih rileks, dan pikiran lebih tenang, tidur malam akan terasa lebih nyenyak dan segar saat bangun pagi. Jadi, jangan remehkan kekuatan olahraga ringan, gerakan kecil bisa membawa perubahan besar untuk kesehatan dan kualitas tidur. Bapak Ibu, apakah sebelum tidur suka mengecek ponsel atau menonton TV untuk sekadar melepas penat? Kebiasaan ini ternyata bisa membuat tidur menjadi tidak nyenyak, bahkan membuat tubuh terasa lelah keesokan harinya. Banyak orang tidak sadar bahwa cahaya biru, blue light, yang dipancarkan dari layar ponsel, tablet, atau televisi bisa mengganggu produksi hormon tidur bernama melatonin. Hormon inilah yang membantu tubuh merasa mengantuk secara alami dan mengatur siklus tidur. Jika produksi melatonin terganggu, tubuh bisa jadi sulit untuk benar-benar rileks. Menurut penelitian dari Harvard Medical School, paparan cahaya biru di malam hari dapat menunda rasa kantuk hingga lebih dari 1 jam. Bayangkan, jika setiap malam kita menatap layar ponsel atau menonton TV terlalu lama, tidur bisa semakin larut dan kualitasnya menurun. Inilah yang membuat banyak lansia mengeluh sulit tidur atau tidur menjadi gelisah. Efek buruk gadget sebelum tidur. Paparan layar sebelum tidur tidak hanya membuat mata terasa lelah, tetapi juga membuat otak tetap aktif. Konten yang kita baca atau tonton bisa memicu emosi, seperti rasa cemas atau penasaran, sehingga otak sulit untuk tenang. Menurunkan kualitas tidur, tidur jadi tidak pulas karena ritme alami tubuh terganggu. Menyebabkan rasa lelah saat bangun, karena tidur tidak nyenyak, tubuh merasa kurang segar di pagi hari. Tips mengurangi paparan gadget sebelum tidur. Tenang, Bapak Ibu tidak perlu langsung berhenti total menggunakan ponsel atau TV. Kita bisa mulai perlahan dengan tetapkan jam bebas layar, cobalah berhenti menggunakan gadget minimal 1 jam sebelum tidur. Atur pencahayaan gadget, gunakan mode malam atau fitur blue light filter jika memang harus melihat ponsel. Simpan gadget di luar kamar. Jika memungkinkan, biasakan untuk mengisi daya ponsel di ruang lain agar tidak tergoda untuk mengecek pesan tengah malam. Gunakan jam alarm tradisional. Banyak orang tidur dengan ponsel di dekat kepala karena dijadikan alarm. Padahal, jam alarm sederhana bisa menjadi pilihan yang lebih sehat. Alternatif kegiatan santai sebelum tidur. Untuk mengganti kebiasaan bermain gadget, Bapak Ibu bisa mencoba aktivitas yang membantu tubuh rileks, seperti membaca buku ringan atau majalah, mendengarkan musik instrumental atau lantunan doa, melakukan latihan pernapasan sederhana, menulis jurnal harian untuk menenangkan pikiran, minum segelas susu hangat atau teh herbal tanpa kafein. Studi dari Journal of Clinical Sleep Medicine menunjukkan bahwa membatasi penggunaan gadget sebelum tidur secara signifikan meningkatkan durasi dan kualitas tidur. Jadi, kebiasaan sederhana ini benar-benar bisa membuat tidur lebih nyenyak, tubuh lebih segar, dan pikiran lebih tenang. Bapak Ibu yang saya hormati, pernahkah merasakan sulit tidur karena pikiran tak berhenti bekerja? Banyak lansia mengeluhkan sulit tidur, terbangun di tengah malam, atau tidur terasa tidak nyenyak karena beban pikiran, kecemasan, bahkan rasa khawatir berlebihan tentang kesehatan atau keluarga. Ternyata, stres adalah salah satu faktor terbesar yang mengganggu kualitas tidur, terutama di usia lanjut. Jika stres tidak diatasi, tubuh kita tetap berada dalam kondisi siaga, di mana hormon stres seperti kortisol tetap tinggi, membuat tubuh sulit merasa tenang dan rileks. Inilah sebabnya mengapa banyak orang tua merasa gelisah saat malam, meskipun tubuh sudah lelah. Salah satu cara terbaik untuk mengatasi stres dan mendapatkan tidur berkualitas adalah dengan melatih teknik relaksasi secara rutin. Teknik ini tidak memerlukan alat khusus dan bisa dilakukan kapan saja, bahkan menjelang tidur. Salah satu teknik sederhana adalah pernapasan dalam. Caranya, duduk atau berbaring dengan nyaman, tarik napas dalam melalui hidung selama 4 hitungan, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Lakukan ini selama 5-10 menit sebelum tidur. Teknik ini membantu menurunkan detak jantung, menenangkan pikiran, dan memberi sinyal kepada tubuh bahwa sudah waktunya beristirahat.
Selain pernapasan, ada juga relaksasi otot progresif. Teknik ini dilakukan dengan menegangkan lalu melepaskan otot-otot tubuh secara bertahap, mulai dari ujung kaki hingga kepala. Misalnya, tegangkan otot kaki selama 5 detik, lalu lepaskan perlahan. Rasakan sensasi rileksnya. Teknik ini sangat efektif untuk mengurangi ketegangan otot yang sering tidak disadari, terutama bagi lansia yang sering merasa pegal. Alternatif lainnya adalah meditasi ringan atau mendengarkan musik yang menenangkan. Pilih musik dengan alunan lembut seperti suara alam, suara hujan, atau musik instrumental. Mendengarkan musik seperti ini terbukti menurunkan tekanan darah dan membuat otak memproduksi gelombang alfa, yang membantu tubuh rileks dan siap tidur. Studi penelitian dari Harvard Medical School menunjukkan bahwa meditasi dan latihan pernapasan rutin dapat meningkatkan kualitas tidur hingga 60% pada lansia yang mengalami insomnia. Penelitian lain dari National Sleep Foundation juga menegaskan bahwa manajemen stres memiliki peran besar dalam membantu lansia tidur nyenyak dan meminimalkan risiko terbangun tengah malam. Tips tambahan, Bapak Ibu bisa mencoba membaca buku santai sebelum tidur atau melakukan doa dan zikir sesuai keyakinan masing-masing untuk menenangkan hati. Aktivitas sederhana ini tidak hanya membantu merilekskan tubuh, tapi juga menenangkan pikiran, sehingga tidur menjadi lebih berkualitas. Kesimpulannya, tidur nyenyak tidak hanya tentang kondisi fisik, tetapi juga tentang ketenangan batin. Jika tubuh dan pikiran berada dalam keadaan rileks, tidur akan datang dengan sendirinya tanpa harus memaksa. Mulailah dengan teknik sederhana seperti pernapasan dalam, meditasi, atau musik santai, dan rasakan perubahan positif pada kualitas tidur Bapak Ibu setiap malam. Bapak Ibu yang saya hormati, tidur yang nyenyak itu bukan hanya soal kebiasaan sebelum tidur, tetapi juga tentang kesehatan tubuh secara keseluruhan. Banyak orang tidak sadar bahwa masalah tidur seringkali disebabkan oleh kondisi medis yang belum terdeteksi. Misalnya, nyeri sendi yang sering dirasakan lansia bisa membuat tidur jadi gelisah. Rasa sakit saat bergerak atau nyeri punggung bisa membuat seseorang terbangun berkali-kali di malam hari. Begitu juga dengan penyakit seperti diabetes yang bisa memicu rasa haus atau sering buang air kecil di malam hari, membuat tidur tidak pulas. Bahkan tekanan darah tinggi atau gangguan jantung bisa memengaruhi kualitas istirahat. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Jangan menunggu gejala semakin parah baru memeriksakan diri. Pemeriksaan kesehatan secara berkala membantu menemukan masalah sejak dini, sehingga bisa ditangani sebelum mengganggu tidur dan kesehatan secara keseluruhan. Dokter juga dapat memberikan saran yang tepat mengenai pola hidup, obat-obatan, atau terapi yang membantu tubuh lebih rileks dan tidur lebih nyaman. Selain pemeriksaan medis, menjaga kesehatan umum sehari-hari juga sangat penting. Misalnya, mengontrol tekanan darah, menjaga kadar gula, dan memperhatikan berat badan. Hal-hal ini tidak hanya berdampak pada tidur, tetapi juga pada kualitas hidup di usia lanjut. Jika tubuh sehat, tidur akan lebih mudah datang, dan rasa cemas saat malam hari pun akan berkurang. Penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin memeriksakan kesehatan cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Sebuah studi yang dipublikasikan dalam Journal of Geriatric Medicine mengungkapkan bahwa lansia yang rutin melakukan medical check-up mengalami penurunan risiko gangguan tidur hingga 35%. Artinya, tidur nyenyak tidak hanya bergantung pada suasana kamar atau rutinitas malam, tapi juga dari kesehatan organ tubuh yang terjaga. Bapak Ibu, jangan merasa pemeriksaan kesehatan hanya diperlukan saat ada keluhan. Anggap saja seperti servis rutin untuk kendaraan. Tubuh kita juga butuh dicek agar tidak terjadi kerusakan yang tiba-tiba. Semakin dini masalah ditemukan, semakin mudah pula penanganannya. Bahkan masalah sederhana seperti kadar vitamin yang rendah atau tekanan darah yang tidak stabil bisa mengganggu tidur jika tidak ditangani dengan baik. Selain itu, pemeriksaan kesehatan bisa memberikan rasa tenang. Banyak orang sulit tidur karena merasa khawatir tentang kesehatannya. Dengan mengetahui kondisi tubuh secara jelas dari hasil pemeriksaan, rasa cemas bisa berkurang, sehingga tidur pun jadi lebih nyenyak. Jadi, jangan menunda untuk memeriksakan kesehatan. Mulailah dengan pemeriksaan dasar seperti tekanan darah, kadar gula, kolesterol, dan fungsi jantung. Konsultasikan juga masalah tidur dengan dokter agar mendapatkan saran yang tepat. Dengan langkah ini, Bapak Ibu tidak hanya menjaga kesehatan tubuh,
tapi juga membantu tubuh beristirahat dengan lebih baik setiap malam. Ingat, tidur nyenyak adalah kunci untuk menjalani hari dengan energi dan semangat. Selain membentuk kebiasaan baik seperti menjaga pola tidur, mengurangi kafein, dan menghindari gadget sebelum tidur, Bapak Ibu juga bisa memanfaatkan minuman sehat atau herbal untuk membantu tubuh lebih rileks. Cara ini sudah dipraktikkan sejak lama di berbagai budaya, dan semakin banyak didukung penelitian modern. Namun, penting untuk diingat, semua herbal dan minuman alami tetap perlu dikonsumsi dengan bijak, apalagi bagi Bapak Ibu yang sedang mengonsumsi obat dokter atau memiliki kondisi kesehatan tertentu. Mari kita bahas satu persatu. Teh chamomile, teman tidur sejak zaman dulu. Chamomile adalah bunga kecil berwarna putih yang terkenal dapat membantu tidur lebih nyenyak. Menurut studi yang diterbitkan di Journal of Advanced Nursing, minum teh chamomile secara rutin bisa mengurangi tingkat kecemasan dan memperbaiki kualitas tidur pada lansia. Hal ini karena chamomile mengandung senyawa apigenin yang bekerja menenangkan otak dan sistem saraf. Jika Bapak Ibu ingin mencoba, seduh chamomile dalam air panas sekitar 5 menit, lalu minum hangat sebelum tidur. Rasanya lembut dan tidak pahit, cocok diminum tanpa tambahan gula. Susu hangat, kaya triptofan untuk membantu relaksasi. Sejak kecil, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar saran orang tua untuk minum susu hangat sebelum tidur. Ternyata ini bukan sekadar mitos. Susu mengandung asam amino triptofan yang membantu tubuh memproduksi serotonin dan melatonin, dua hormon yang berperan besar dalam mengatur tidur. Penelitian dari American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi susu rendah lemak pada malam hari dapat membantu memperbaiki pola tidur, terutama bagi lansia yang sering terbangun tengah malam. Tipsnya, pilih susu rendah lemak agar tidak mengganggu kesehatan jantung atau kolesterol. Jika intoleransi laktosa, bisa ganti dengan susu almond atau kedelai yang diperkaya kalsium. Jahe hangat, melancarkan peredaran darah. Jahe dikenal luas di Indonesia sebagai bahan tradisional untuk menghangatkan tubuh. Selain membantu mengatasi masuk angin, minuman jahe hangat dapat memperlancar peredaran darah, sehingga tubuh terasa lebih rileks menjelang tidur. Sebuah studi dari Journal of Medicinal Food menyebutkan bahwa jahe memiliki efek antiinflamasi yang dapat mengurangi nyeri otot dan sendi, dua faktor yang sering mengganggu tidur pada lansia. Cara membuatnya sederhana. Rebus beberapa iris jahe segar, tambahkan sedikit madu jika suka, lalu minum hangat 30 menit sebelum tidur. Perhatian untuk obat tidur. Meski ada banyak herbal dan minuman alami, sebagian lansia mungkin tetap menggunakan obat tidur yang diresepkan dokter. Perlu diingat bahwa obat tidur hanya boleh digunakan dalam jangka pendek dan tidak boleh diminum tanpa pengawasan medis. Pemakaian sembarangan bisa menimbulkan ketergantungan atau efek samping serius, seperti gangguan memori atau pusing saat bangun. Jika Bapak Ibu merasa sulit tidur lebih dari 3 minggu, konsultasikan ke dokter agar bisa dicari penyebabnya secara menyeluruh. Herbal lain yang mulai populer. Selain chamomile, ada herbal lain seperti lavender atau valerian root yang terkenal di Eropa dan Amerika sebagai penenang alami. Walau belum banyak digunakan di Indonesia, beberapa penelitian internasional mendukung efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas tidur. Namun, selalu pastikan Bapak Ibu mengecek interaksi herbal dengan obat medis yang sedang diminum. Kesimpulan untuk bagian ini. Menggunakan herbal atau minuman sehat adalah cara alami untuk membuat tidur lebih tenang. Chamomile, susu hangat, dan jahe adalah pilihan sederhana yang bisa Bapak Ibu coba malam ini. Namun, jangan lupa menjaga gaya hidup sehat secara keseluruhan, karena minuman herbal hanyalah pendukung, bukan pengganti pola hidup sehat dan pengobatan medis. Bapak Ibu yang saya hormati, kita sudah membahas berbagai cara dan kebiasaan sehat untuk membantu tidur lebih nyenyak di usia lanjut. Sekarang, mari kita rangkum semua pembahasan ini agar mudah diingat dan bisa langsung dipraktikkan di rumah. Tidur nyenyak bukan hanya soal berapa lama kita memejamkan mata, tetapi juga soal kualitasnya. Banyak orang lansia mengeluh sulit tidur, sering terbangun tengah malam, atau merasa lelah walau sudah tidur cukup lama. Semua ini bisa dipengaruhi oleh banyak faktor, mulai dari pola makan, aktivitas fisik, stres, kondisi medis, hingga kebiasaan sehari-hari. Namun, kabar baiknya adalah, perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten bisa membawa dampak besar bagi kesehatan tidur kita. Mari kita ingat kembali, atur jadwal tidur yang teratur. Bangun dan tidur di jam yang sama setiap hari akan melatih tubuh
untuk memiliki jam biologis yang stabil. Ciptakan suasana kamar tidur yang nyaman. Kamar yang sejuk, tenang, dan gelap membantu tubuh lebih rileks. Hindari menonton TV atau membawa ponsel ke tempat tidur. Jaga pola makan dan hindari kafein di malam hari. Minuman berkafein atau makanan berat menjelang tidur bisa membuat perut tidak nyaman dan otak sulit tenang. Tetap aktif di siang hari. Olahraga ringan seperti jalan pagi atau senam lansia membantu tubuh lebih rileks di malam hari. Atasi stres dengan teknik relaksasi. Tarik napas dalam, doa, meditasi, atau mendengarkan musik lembut bisa membantu pikiran lebih tenang. Rutin memeriksakan kesehatan. Banyak masalah tidur ternyata terkait dengan kondisi medis seperti diabetes, hipertensi, nyeri sendi, atau gangguan pernapasan. Dengan pemeriksaan rutin, masalah ini bisa ditangani lebih cepat. Gunakan herbal dan minuman sehat dengan bijak. Teh chamomile, susu hangat, atau minuman jahe bisa menjadi teman tidur yang alami, tapi tetap konsultasikan dengan dokter bila ingin menggunakan suplemen herbal atau obat tidur. Pesan penting yang perlu diingat adalah bahwa tidur nyenyak tidak datang secara instan. Perlu waktu dan kesabaran untuk membiasakan diri dengan rutinitas sehat. Namun, setiap langkah kecil yang diambil hari ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, tubuh akan lebih segar, pikiran lebih jernih, daya tahan tubuh meningkat, dan suasana hati pun lebih stabil. Bapak Ibu tidak perlu mencoba semua tips sekaligus. Pilih 1 atau 2 kebiasaan terlebih dahulu, misalnya rutin jalan pagi dan menghindari kafein sore hari. Setelah terbiasa, barulah tambahkan kebiasaan lain. Dengan cara ini, perubahan terasa lebih ringan dan tidak memberatkan. Studi penelitian juga mendukung bahwa lansia yang menjaga rutinitas tidur, pola makan sehat, dan aktivitas fisik teratur memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit jantung, diabetes, depresi, hingga demensia. Jadi, tidur bukan hanya waktu istirahat, tapi juga bagian penting dari menjaga kesehatan secara keseluruhan. Mari kita sama-sama ingat, tubuh kita adalah anugerah. Memberi waktu untuk istirahat yang cukup adalah bentuk rasa sayang pada diri sendiri. Semoga tips-tips ini membantu Bapak Ibu mendapatkan tidur yang lebih nyenyak, bangun dengan senyuman, dan menjalani hari dengan semangat baru. Terima kasih banyak, Bapak Ibu, sudah menonton sampai akhir video ini. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian yang Bapak Ibu berikan untuk terus belajar menjaga kesehatan di usia lanjut. Semoga informasi yang saya bagikan hari ini bisa membantu Bapak Ibu tidur lebih nyenyak dan bangun dengan tubuh yang lebih segar setiap pagi. Sebelum kita akhiri, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Kebiasaan mana yang biasanya Bapak Ibu lakukan sebelum tidur? Apakah minum teh herbal, membaca doa, atau sekadar menarik napas panjang untuk relaksasi? Komentar Bapak Ibu bukan hanya bisa menjadi inspirasi bagi penonton lainnya, tapi juga membantu membangun komunitas yang saling mendukung agar tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa juga untuk tekan tombol like jika video ini bermanfaat. Subscribe channel ini agar Bapak Ibu tidak ketinggalan tips kesehatan terbaru, dan bagikan video ini kepada keluarga atau teman yang mungkin sedang mengalami masalah tidur. Terima kasih untuk semua penonton dari berbagai daerah, baik yang ada di kota besar, pedesaan, maupun luar negeri. Salam sehat hangat untuk semuanya. Semoga setiap malam Bapak Ibu bisa tidur dengan tenang, dan esok harinya bangun dengan semangat baru untuk menjalani hidup. Sampai jumpa di video berikutnya.